Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Kelas 11. Ya, sebelumnya Ibu ucapkan selamat atas prestasi yang sudah diraih dan naik ke kelas 11. Nah, jadi Ibu akan menjelaskan tentang belajar efektif di masa pandemi COVID-19. Nah, sebelumnya Ibu akan menjelaskan apa itu belajar. Apa itu belajar? Nah, ya. Jadi belajar itu adalah proses dalam diri seseorang, baik dari aspek internal dan aspek eksternal. Jadi internal itu bisa dari luar, eksternal bisa dari dalam. Nah, internal itu kan dari luar, kita bisa belajar dari pengalaman-pengalaman. Nah, dari eksternal di dalam kelas antara seorang guru dan murid. Nah, jadi yang kedua, belajar itu kegiatan belajar yang dipengaruhi oleh faktor-faktor pengalaman belajar masa lampau, kemampuan yang dimiliki sekarang, dan tugas bahan yang dipelajari atau metode mengajar ya. Di proses belajar itu perolehan pengetahuan, pengertian, sikap, nilai, dan keterampilan. Nah, jadi belajar itu sejak individu selama konsepsi sampai meninggal dunia. Jadi kita yang namanya belajar itu sejak dari dalam kandungan kita sudah mulai belajar. Sejak dari rahim ibu kita, jadi kita sudah bisa belajar yang namanya mendengar suara ibu kita seperti apa, terus kita belajar makan. Nah, terus juga dari proses belajar kan seorang bayi tidak mungkin keluar langsung bisa jalan, jadi ada prosesnya kita belajar. Nah, bayi itu kan ada prosesnya juga, misalnya dari tengkurap dulu sampai kita sekarang. Jadi ada proses belajar dalam kehidupan. Belajar itu sudah dalam kandungan, kita sudah mulai belajar. Bukan hanya di sekolah saja. Dari luar juga kita bisa belajar dari pengalaman-pengalaman orang lain. Ya, selanjutnya ada pengertian belajar efektif. Belajar efektif adalah cara belajar yang teratur, tuntas, secara berkesinambungan, dan produktif. Jadi menghasilkan kepandaian, pengetahuan, keterampilan, pembentukan sikap mental dan intelektual yang baik secara bertanggung jawab. Nah, cara belajar yang tuntas itu seperti apa sih? Cara belajar yang teratur, jadi kan belajar itu paling lama itu 1-2 jam. Nah, itu sudah masuk dalam belajar yang efektif. Jadi kita belajar setiap hari, walaupun itu sedikit daripada kita belajarnya setiap hari tapi aku nggak ada belajar sama sekali. Itu kan tidak akan lebih efektif. Jadi lebih baik kita belajarnya setiap hari tapi sedikit, berapa jam misalnya, daripada kita jarang belajar ya. Jadi kan harus kita membentukkan sikap yang namanya intelektual dan bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas sehari-hari. Jadi kan selama kita pandemi COVID ini, itu kan dihabiskan dengan banyak belajar di rumah. Kita tidak bisa bertatap muka. Jadi kan kalian di situ terbentuk yang namanya tanggung jawab kemandirian. Belajar masing-masing. Belajar bagaimana mendapat bahan pembelajaran yang sesuai dengan
kemampuan kita belajar mandiri. Nah, jadi kan ada tujuannya dari belajar efektif. Tentu kalau kita belajar efektif tadi, belajarnya setiap hari, walaupun sebentar tapi tiap hari, tapi kita ada belajar. Jadi kan belajar itu hasilnya akan memuaskan. Nah, berbeda dengan siswa yang belajarnya tidak teratur, tidak tuntas dan tidak terus-menerus dan tidak sungguh-sungguh, baik itu di sekolah maupun di rumah, sama belajar dari rumah, dia akan tidak tercapai sasaran belajarnya yang diharapkan, atau sebaliknya. Masih banyak kan semester kemarin siapa aja yang banyak belum mengerjakan tugas dari guru mata pelajarannya, masih banyak nilainya yang kosong. Nah, itu kan tanggung jawab kalian, kemandirian kalian. Dari setiap tugas yang guru itu berikan pasti ada nilainya. Jadi setiap tugas yang diberikan tuh ya dikerjakan lah. Jangan sampai misalnya hari ini dikasih tugas tapi tidak dikerjakan, besoknya ada tugas lagi, kan jadinya akhirnya tertumpuk, sulit mengerjakan. Kalau misalnya tertumpuk tidak mengerjakan tugas, akhirnya kan tidak tercapai sasaran belajarnya. Nah, itu sangat disayangkan sekali. Makanya kalian harus bisa mengatur waktu dengan baik. Jangan sampai tugas itu tidak dikerjakan. Guru itu padahal tahu kalian tidak mengerjakan, nilainya kosong. Kan beberapa orang nilainya masih kosong, atau misalnya memilih-milih tugas yang hendak dikerjakan. Nah, itu kan tidak baik kalau misalnya memilih-milih tugas, padahal semuanya kan sama pelajarannya, semua diberikan tugas. Nah, ya, jadi yang namanya belajar efektif itu sangat penting, teratur, tuntas, berkesinambungan, sistematis, itu bertahap. Jadi bisa menghasilkan hal yang efektif, pandai, pengetahuan, keterampilan. Jadi tidak sekedar mengerjakan tugas. Nah, jadi belajar di sini dikatakan efektif dan efisien apabila hasil yang dicapai diperoleh seimbang dengan usaha yang dilakukan. Nah, itu tadi. Kalau kita mematuhi tugas-tugas yang diberikan, apa saja materi yang digunakan, misalnya kan gurunya memberikan pembelajaran melalui video pembelajaran, kalian ikuti, simak sampai habis dari video pembelajaran tersebut. Kalian pahami, dicatat, ditulis, dirangkum dari video pembelajaran. Jadi bukan hanya sekedar menonton video, jadi ada tulisannya juga dicatat, karena kan nanti ulangan juga, ada ulangannya, hasil evaluasi pembelajaran itu digunakan untuk kalian nanti naik ke kelas 3, kelulusan, belajar, kan semuanya dari rangkuman hasil belajar itu tadi. Jadi kan ada metode belajar yang digunakan, masing-masing punya metode atau gaya belajar yang digunakan. Nah, ada macam-macam gaya belajar. Yang pertama itu gaya belajar visual. Jadi gaya belajar visual itu menggunakan penglihatan tadi, seperti misalnya video kan, gambar, diagram, peta. Nah, menggunakan warna untuk menandai hal-hal yang penting. Bisa di buku misalnya menandai, digaris bawahi hal yang dianggap penting, atau diberi stabilo. Membaca buku berilustrasi. Nah, misalnya cerita bergambar kan, menggunakan multimedia. Terus ilustrasi ide-ide ke dalam gambar.
Jadi kan ada gambar yang mengandung pembelajaran. Dari gambar tersebut kita bisa mengambil maknanya apa. Yang kedua, gaya belajar auditorial. Nah, jadi auditorial ini lebih banyak yang namanya ke merekam. Auditorial. Nah, jadi ikut berpartisipasi dalam diskusi. Jadi menggunakan pendengaran. Gaya auditorial. Belajar dengan membaca. Nah, suka membaca, menggunakan musik ketika belajar. Itu bisa. Kalau belajar kita dengerin musik kesukaan. Ada biasanya gaya belajarnya seperti itu. Tapi ada juga yang belajar ketika suasananya tenang. Kan beda-beda cara orang belajar. Jadi pilih saja gaya belajar yang kalian sukai. Kalau misalnya itu bagus, bisa kalian bikin paham, pilih saja gaya belajar yang sesuai kalian hendaki atau sukai. Jadi merekam materi pelajaran ke dalam kaset dan mendengarkan sebelum tidur. Nah, jadi dia direkam pelajarannya dalam kaset terus sambil mendengarkan. Terus yang ketiga, gaya belajar kinestetik. Jadi gaya belajar kinestetik ini terpaku pada buku petunjuk dan panduan dari orang lain. Nah, jadi gaya belajar kinestetik ini biasanya lebih menyukai pelajaran olahraga. Kan kinestetik menggunakan melihat gerakan orang lain, cara-cara belajar yang terpaku pada buku petunjuk atau buku panduan. Nah, yang sekarang yang kita lakukan yaitu gaya belajar daring atau online. Nah, jadi belajar dari rumah. Nah, yang pertama adalah langkah yang diambil oleh Nadiem Makarim, yaitu Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Jadi beliau menerapkan yang namanya PJJ, pembelajaran jarak jauh. Jadi untuk melaksanakan pembelajaran di masa pandemi, karena kan kita sekarang lagi mewabahnya penyakit. Kita sekarang berada di zona merah. Banyak sekali orang-orang yang terkena atau terpapar yang namanya virus COVID-19. Jadi untuk melindungi kita melakukan yang namanya pembelajaran daring. Namun kan ada kelebihannya juga belajar daring atau online ini, tapi ada juga namanya kekurangannya. Pasti ada kelebihan dan kekurangan. Jadi di Indonesia ini yang namanya sistem PJJ tadi, pembelajaran jarak jauh, mungkin kita anggap masih asing, masih menjadi sesuatu yang baru, karena banyak sekolah-sekolah yang menerapkan sistem tersebut bukan di saat pandemi. Namun ada beberapa sektor yang pendidikan yang menerapkan online learning yang sama-sama berbasis sistem pembelajaran jarak jauh. Nah, kan namanya sistem PJJ, pembelajaran jarak jauh. Yang ketiga, pembelajaran jarak jauh merupakan suatu kegiatan di dunia pendidikan dalam melakukan pembelajaran dengan bermodalkan handphone atau laptop, jaringan internet, dan hal-hal serupa dengannya. Mungkin kalian kan masing-masing HP-nya sudah canggih semua, sudah menggunakan media sosial, WhatsApp, terus media sosial lainnya kan digunakan untuk pembelajaran jarak jauh. Nah, kalau misalnya kesulitannya adalah kalau di tempat kita atau teman kita yang berada di luar daerah tidak punya jaringan, itu yang kesulitannya kan. Jadi walaupun
gaya belajar dari online ini masih dianggap baru, ya kita harus menyesuaikannya supaya kita terbiasa dengan yang namanya gaya belajar daring atau online. Nah, jadi kalian kalau misalnya bingung dengan tugas yang diberikan, bisa menanyakan langsung dengan guru mata pelajarannya. Ya, dihubungi guru mata pelajaran, jangan cuma diam, bingung. Jadi dijaga komunikasinya antara guru mata pelajaran. Nah, di sini ada persiapan belajar. Yang pertama adalah kesehatan jasmani, yang kedua kesehatan rohani, yang ketiga tempat dan suasana, yang keempat waktu, yang kelima alat atau sarana. Ya, yang pertama itu ada kesehatan jasmani. Kita perlu juga yang namanya menjaga kesehatan. Kalau misalnya kita dalam keadaan sakit, kita tidak mungkin kan bisa belajar tidak dalam keadaan yang fit atau lesu misalnya. Nah, makanya kita harus menjaga kesehatan dengan makan makanan yang bergizi, minum air yang banyak, terus juga mengkonsumsi buah-buahan, sayur-sayuran, vitamin C, supaya kita merasa siap untuk menerima pelajaran. Kalau kita sakit, ya pasti kita tidak bisa menerima pembelajaran. Yang kedua ya tadi kan ada kesehatan rohani. Nah, sebelum belajar kita kan pastinya berdoa dulu. Berdoa supaya pembelajaran yang diberikan itu bisa meresap, diterima dengan baik. Kita jadi paham. Jadi, makanya kita harus membaca doa dulu sebelum belajar supaya mendapat berkah dari ilmu yang diberikan oleh Bapak Ibu guru. Nah, juga beribadah di rumah. Terus juga tempat dan suasana. Jadi tempat dan suasananya, kalau ada meja belajar, kita menggunakan meja belajar. Jangan misalnya sambil rebahan. Karena kalau misalnya kita sambil rebahan itu kan nanti malas. Tulang belakang kita akan malas. Jadi usahakan belajar itu duduk dalam posisi duduk. Jangan sambil rebahan atau tiduran. Akhirnya kan ngantuk nanti. Nah, jadi kan suasananya juga harus di tempat yang tenang, tidak ribut. Terus juga di tempat yang ada udara masuk, tempat yang sejuk, tempatnya bersih. Kalau kita belajar dalam keadaan yang kotor atau tidak bersih kan kurang enak, atau mengeluarkan bau-bau yang tidak enak kan. Nah, itu. Terus juga waktunya. Kalian belajar harus bisa mengatur waktu dengan baik. Misalnya pagi, siang, sore, atau malam. Nah, jadi berapa kali kalian belajar dalam sehari itu? Jadi kan belajar yang efektif itu 1-2 jam tadi. Jadi tiap hari belajar. Nggak apa-apa kan buka bukunya sedikit, tapi belajarnya banyak. Nah, waktu juga diatur waktunya, tugas-tugas yang diberikan. Jangan sampai tidak tepat waktu mengumpulkan tugasnya. Terus juga alat dan sarana. Nah, alat sarananya kan selama pembelajaran daring ini kita menggunakan handphone juga atau laptop. Terus juga kota juga sangat diperlukan. Jadi diisi dulu kotanya kalau misalnya Bapak Ibu gurunya mau memberikan tugas. Jadi harus disiapkan dulu alatnya, belajarnya apa. Handphone atau laptop. Nah, dicas dulu HP-nya. Terus kotanya diisi dulu. Jaringan kartu yang baik apa supaya mendukung pembelajaran kita dari rumah. Pembelajaran online
atau PJJ tadi, pembelajaran jarak jauh. Nah, ini ada cara belajar yang efektif saat pandemi. Yang pertama itu mampu memanajemen waktu atau disiplin waktu. Nah, jadi kan kita anggap saja setiap hari itu kita bangun pagi seperti saat turun ke sekolah, bangun pagi, mandi, siap menerima pembelajaran yang diberikan Bapak Ibu guru di rumah. Nah, waktunya kapan? Misalnya kata Bapak atau Ibu gurunya pukul 7 kita sudah mulai ada tugas. Ya, kita sudah siap dengan alat pembelajaran kita, sarana pembelajaran kita. Harus disiplin waktu, ditunggu. Ya, sampai nanti gara-gara mengulur waktu, datang lagi tugas berikutnya. Akhirnya tugasnya menumpuk, tidak dikerjakan. Yang repot kan kalian sendiri. Terus kayak yang semester kemarin, karena tidak dikerjakan santai, akhirnya tertumpuk karena katanya nanti aja, nantinya karena kebanyakan tugas. Nah, kebanyakan tugas itu kan karena kalian mengulur waktu tadi, tidak disiplin waktu. Harusnya kalau misalnya ada tugas langsung dikerjakan, tidak sampai tertumpuk. Juga kalau misalnya gurunya memberikan pembelajaran, dicatat dulu soalnya apa di buku, disalin, bukan hanya mengharapkan handphonenya saja. Dicatat dulu di bukunya soal-soalnya, supaya kita tidak kehilangan soal itu. Repot lagi, tanya lagi temannya, tanya lagi gurunya. Nah, itu kan kalian sendiri yang harusnya menyesuaikan diri, memanfaatkan waktu itu dengan baik. Karena waktu itu adalah tidak bisa terulang kembali. Yang namanya waktu harus dipergunakan dengan baik, karena kesempatan itu kan tidak datang kedua kalinya. Yang kedua, mempersiapkan peralatan selama belajar daring. Nah, itu tadi kita kayak biasa, bukunya disiapkan, alat tulisnya, pulpennya, buku pelajarannya kalau ada, terus juga alat kita tadi, laptop atau handphone. Nah, kotanya juga harus diisi dulu supaya sewaktu-waktu kan mendadak kehabisan kota, nanti kan sulit lagi. Jadi kan dipersiapkan dulu lah. Nah, jadi yang ketiga itu fokus dalam belajar. Jadi yang namanya fokus itu berkonsentrasi, tidak memikirkan hal-hal yang bersifat mengganggu dalam proses pembelajaran. Nah, kalau namanya konsentrasi kan, kalau misalnya kita menerima tugas, ada chat atau pesan, nah diabaikan aja dulu, dikerjakan aja dulu tugasnya. Pokoknya kita konsentrasi dengan tugas yang diberikan, jangan sampai terpengaruh yang bikin tugas itu tertunda, menumpuk. Jadi harus fokus walaupun belajar dari rumah kan. Nah, itu ya, terus menggunakan cara gaya belajar yang sesuai, memahami media yang digunakan, terus membuat ringkasan, rangkuman, menghafal. Nah, ini mengulangi pelajaran, terus cara mempersiapkan ulangan umum atau ujian. Nah, selanjutnya menjaga komunikasi dengan guru dan teman sekelas. Ini sangat penting sekali. Jangan sampai kita kehilangan komunikasi dengan gurunya, atau misalnya bermasalah dengan gurunya sehingga kita malu untuk bertanya atau takut untuk bertanya. Terus juga menjaga kesehatan tadi, kesehatan jasmani dan kesehatan rohani. Jadi ada prinsipnya belajar efektif dan efisien. Yang pertama, belajar memerlukan dorongan atau motivasi. Jadi kan kita motivasi itu tidak hanya dari diri kita sendiri.
Kalau motivasi yang internal itu kan ada niat, keyakinan. Kalau kita belajar mengerjakan tugas dengan baik, pasti kita akan mendapatkan nilai yang bagus juga. Kalau kita belajar yang serius, kita akan mendapatkan hal yang berguna. Jadi pembelajaran itu bisa masuk motivasi internal. Kalau motivasi dari luar, ya ingat, motivasi dari luar, dari orang tua kita, dari teman kita, apa saja yang memotivasi kita. Misalnya pesan dari orang tua kita, keinginan orang tua kita apa, pasti orang tua kita ingin kita yang namanya sukses, ingin namanya lulus dengan baik, dengan nilai yang sangat bagus. Nah, itu kan motivasi, mendorong kita. Dari teman, nah mungkin dari temannya rajin sekali, nilainya bisa bagus. Jadi dipikirin kenapa bisa temannya nilainya bagus. Nah, kita lihat cara belajar teman kita seperti apa. Kita bandingkan dengan cara belajar kita. Jadi kan kita merasa terdorong, merasa termotivasi dengan cara pembelajaran yang kita lihat dengan teman kita. Kita ikuti cara belajarnya itu yang bagus, sehingga bisa nilainya bagus itu seperti apa. Itu kan kita termotivasi. Yang kedua itu belajar memerlukan pemusatan perhatian pada hal-hal yang sedang dipelajari. Nah, jadi kan setiap pembelajaran itu pasti ada hal-hal yang baru, pembelajaran yang baru. Kita harus konsentrasi pada hal-hal yang sedang dipelajari. Jadi kan pembelajaran itu bukan hanya dari guru saja. Mungkin dari guru misalnya kurang lengkap, ya kita cari di internet, kita cari sendiri, kita perluas. Nah, jadi jangan hanya mengharapkan dari satu aja. Kita harus bisa mencari dari sumber, bukan hanya dari guru, tapi kita bisa cari di internet, cari di buku, kan banyak situs-situsnya tentang pembelajaran. Yang ketiga, berusaha mengerti lebih dulu sebelum dihafal. Jadi ngerti dulu baru dipahami, dihafal. Kalau cuma dihafal kan nanti bisa hilang. Jadi harus dipahami dulu, dibaca dulu baru dihafal. Kalau misalnya tidak paham, tanyakan. Yang keempat, sering mengulang hal-hal yang telah dipelajari. Ya, ini gunanya penting sekali mengulangi pelajaran. Jadi belajar itu bukan hanya 1-2 kali saja. Belajar itu menggunakan pengulangan. Contohnya seperti kita naik sepeda, kan belajar naik sepeda. Tidak mungkin kita langsung bisa. Pasti kita harus tiap hari belajar rutin supaya kita bisa naik sepeda. Seperti itu juga namanya belajar. Kalau kita belajar 1-2 kali, kita tidak akan paham. Nah, harus digunakan diulang secara berulang-ulang. Nah, jadi setelah belajar, kita yakin setiap pelajaran itu akan berguna. Semua mata pelajaran itu nanti akan berguna dalam kehidupan kalian. Jadi jangan membanding-bandingkan pembelajaran guru ini dengan guru itu. Kan kalian itu tidak mungkin menerima proses pembelajaran tapi tidak ada hasilnya. Pasti semua ilmu itu penting, pasti digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, supaya ilmunya meresap menjadi berkah nantinya. Ya, selanjutnya setelah belajar kita kan perlu juga yang namanya istirahat. Nah, istirahat dulu, nonton TV sebentar. Jangan belajar terus. Kalau belajar terus kan nanti urat saraf kita kan jadi tegang. Kan yang namanya belajar juga perlu istirahat, makan dulu, minum. Nah, yang ketujuh, yakin bahwa hal yang kita pelajari dapat dimanfaatkan untuk pembelajaran yang lain, adanya transfer pengetahuan. Jadi kan kalau kita dapat pembelajaran, kita bisa mengajari orang lain, kita bisa mentransfer pengetahuan kita kepada orang lain, kita bisa memberikan ilmu yang sudah kita pelajari. Nah, itu gunanya, kan tujuannya. Terus juga belajar dengan ekspresi.
Jadi melakukan kembali dengan bahasa sendiri, bahasa yang kalian mudah pahami. Nah, supaya bisa dimengerti. Kalau misalnya sulit menggunakan bahasa internet, gunakan bahasa sendiri. Asal sama pengertiannya, tidak jauh. Yang terakhir adalah menghindari hal-hal yang dapat mengganggu atau menghambat dalam belajar ya. Misalnya tadi temannya ngajak jalan, atau misalnya kan itu mengganggu, atau misalnya ada SMS, ada WA, ada chat, nah itu kan mengganggu. Jadi kita fokus saja dengan pembelajaran yang kita perlukan. Ya, itu mungkin itu saja cara belajar yang efektif di masa pandemi COVID-19. Semoga kalian bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.